Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa SMK Negeri 4, khususnya siswa kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif kelas 12. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, kita terbebas dari COVID-19 dan semoga kita selalu dalam kondisi bahagia. Untuk kelas siswa 12 TKRO 123. Pada kesempatan kali ini Bapak buatkan video berkaitan dengan pelaksanaan PKL atau praktek kerja lapangan atau prakerin yang sudah kalian laksanakan atau baru dilaksanakan atau yang belum melaksanakan. Bapak sebagai salah satu tim dari tim PKL SMK Negeri 4 dalam kesempatan ini akan menyampaikan apa saja yang harus dikerjakan anak sebelum PKL, selama PKL maupun setelah PKL. Tetapi yang lebih Bapak tekankan pada kesempatan kali ini adalah pasca PKL, karena saya yakin kebanyakan kalian sudah melaksanakan PKL, bahkan banyak juga sudah yang selesai PKL. Walaupun tugas dari PKL belum selesai. Seperti kita ketahui, praktek kerja lapangan ini salah satu metode pembelajaran di mana pembelajaran yang langsung ke objeknya langsung ke industri, sehingga ini akan menambah pengetahuan, menambah keterampilan siswa selain pembelajaran yang kita lakukan di bengkel TKRO. Sehingga dengan adanya praktek kerja lapangan ini, skill anak maupun pengetahuan anak, dan yang tidak kalah penting adalah sikap anak menjadi bertambah. Yang tadinya belum terampil menjadi terampil, yang tadinya pengetahuannya belum banyak menjadi pengetahuannya menjadi lebih luas, yang tadinya sikapnya belum terlalu bagus, sikapnya setelah dari industri diharapkan sudah menjadi lebih baik lagi. Karena attitude salah satu target yang ingin dicapai dari pelaksanaan PKL ini. Walaupun mungkin yang paling utama prinsip dari PKL yaitu gimana caranya anak bisa terampil atau kompeten di dalam bidangnya. Untuk tahapan PKL sendiri dimulai dari pencarian tempat PKL, itu yang dilakukan oleh guru maupun siswa sendiri bisa. Kemudian pengantaran PKL, kemudian pelaksanaan PKL. Pada saat pelaksanaan PKL ini, guru pembimbing juga memonitoring atau memantau perkembangan siswa langsung dengan cara berkunjung ke bengkel atau industrinya masing-masing. Bisa 1 kali ataupun 2 kali monitoring. Kemudian setelah selesai PKL, ada salah satu kegiatan lagi yang harus dilakukan siswa, yaitu membuat laporan PKL. Jadi laporan PKL ini dibuat dalam bentuk karya tulis, di mana nanti setelah selesai PKL, kemudian membuat karya tulis atau laporan PKL, setelah itu nanti akan diadakan uji laporan PKL. Insya Allah nanti untuk uji laporan PKL kompetensi kalian TKRO kita laksanakan bulan Desember akhir. Kita rencanakan nanti setelah ulangan penilaian akhir semester. Jadi setelah penilaian akhir semester, nanti biasanya di situ ada jeda waktu sebelum bagi rapot, itu nanti akan kita manfaatkan untuk uji laporan PKL. Oleh karena itu diusahakan nanti pada saat Desember akhir atau setelah ulangan penilaian akhir semester, itu laporan sudah selesai atau sudah jadi. Di mana untuk pembuatan laporan sendiri itu dikerjakan siswa secara berkelompok, dan dalam pelaksanaannya dikerjakan siswa dan dengan bimbingan dari guru pembimbingnya masing-masing, atau mungkin bisa berkonsultasi ke guru produktif kalau memang ada beberapa hal cara teknis yang belum dimengerti. Untuk video ini akan Bapak sampaikan tentang bagaimana cara membuat laporan PKL, karena dulu pada saat kalian kelas 11 maupun 12 awal itu kebetulan belum mendapatkan pembekalan PKL secara langsung, dan yang sudah selesai dengan kondisi yang bagus alhamdulillah, walaupun belum dikasih pembekalan tapi kondisi PKL-nya bisa berjalan dengan baik. Tinggal pembuatan laporan itu dibuat
antara siswa satu kelompok nanti dengan konsultasi ke guru pembimbingnya masing-masing. Dalam video ini Bapak sampaikan sistematika pembuatan laporan PKL, di mana nanti akan Bapak lampirkan di deskripsi, nanti bisa kalian unduh. Itu tata cara pembuatan laporan. Mungkin nanti juga Bapak bisa lampirkan contoh laporan, nanti bisa sebagai bahan acuan referensi. Untuk sistematika laporan PKL sendiri itu terdiri dari 1, 2, 3, 4 bab. Terdiri dari 4 bab. Bab pertama itu pendahuluan, bab kedua itu gambaran umum perusahaan, bab ketiga itu kegiatan praktek kerja lapangan, dan bab 4 itu penutup. Di mana untuk penulisan laporan ini disesuaikan dengan kaidah penulisan karya tulis yang mungkin sudah dipelajari pada saat pembelajaran bahasa Indonesia. Dimulai dari bab pertama, yaitu pendahuluan. Pendahuluan di sini ada 4 poin. Yang pertama ada latar belakang, tujuan, landasan hukum, sampai ke jadwal pelaksanaan PKL. Mungkin untuk landasan, tujuan, landasan hukum bisa kalian lihat pada jurnal PKL yang sudah dibagikan ke semua siswa. Seandainya ada siswa yang belum dapat jurnal, itu berarti belum minta ke Bapak berkaitan dengan jurnal. Oleh karena itu, seandainya belum dapat jurnal, silakan segera minta ke Bapak, karena penting sekali jurnal itu digunakan ketika kalian pada saat pelaksanaan PKL, di mana dalam jurnal itu terdapat beberapa isian, yaitu kegiatan harian, salah satunya termasuk di dalamnya kegiatan harian, kemudian sampai ke absensi, kemudian sampai ke form penilaian. Jadi dalam pelaksanaan PKL kalian memang harus mencatat di jurnal. Kemudian hampir selesai PKL itu kalian bisa minta nilai ke industrinya. Jadi ketika kalian pulang dari PKL itu kalian sudah membawa nilai industri, dengan catatan industri bisa langsung memberikan nilai PKL. Seandainya nanti industri meminta membuat laporan dulu baru kasih nilai, berarti kalian harus membereskan laporannya dulu baru meminta nilai format yang ada di jurnal. Tetapi bagi bengkel yang ngasih nilai, silakan kalian bisa minta nilai formatnya sudah ada di jurnal PKL, dengan kondisi nilai diusahakan yang bagus, karena kalau nilainya kurang bagus itu kalian berarti harus melakukan perbaikan atau mengulang PKL kembali. Oke, jadi jangan sampai terjadi kalian mengulang kembali PKL atau melakukan PKL di bengkel otomotif kalau seandainya tidak ada industri kembali. Oleh karena itu jurnal harus diisikan. Kemarin ada yang kelewat, di dalam jurnal itu ada tanda tangan. Seandainya tanda tangan itu belum sempat dilakukan, silakan nanti dilakukan setelah selesai PKL saja. Karena juga kondisi pandemi, kemudian mungkin tidak semua guru juga ada di sekolah, saya yakin tidak bisa satu hari beres. Oleh karena itu tanda tangan nanti karena darurat ini juga kondisinya itu nanti dilakukan setelah selesai PKL saja. Lanjut ke bab 1. Kemudian untuk jadwal pelaksanaan poin D itu bisa langsung ditulis saja sesuai dengan yang kalian lakukan, tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian bab 2. Bab 2 itu masuk ke gambaran umum perusahaan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama profil sejarah industri, kemudian struktur organisasi perusahaan, kemudian disiplin kerja dan keselamatan kerja. Untuk gambaran umum perusahaan ini mau nggak mau kalian harus menanyakan atau menggali informasi dari DUDI atau dari bengkel kalian. Jangan sampai dalam profil, struktur maupun disiplin kerja ini kalian membuat atau mengira-ngira sendiri sehingga hasilnya akan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di industri. Oleh karena itu komunikasi dengan kepala bengkel maupun tenaga ataupun karyawan yang ada di bengkel sangat diperlukan sekali untuk menggali profil maupun struktur organisasi maupun disiplin kerja di perusahaan. Kemudian yang bab ketiga itu ada uraian kegiatan. Uraian kegiatan di sini ada 2 poin, ada poin A, ada poin B.
Untuk poin A sendiri itu berisi jenis-jenis kegiatan. Jadi untuk poin A, untuk bab 3 poin A itu diisi semua jenis-jenis kegiatan yang kalian kerjakan di sana. Jadi secara garis besar saja. Misalkan di sana kamu pernah melakukan sistem rem, berarti jenis-jenis kegiatan yang pernah dilakukan. 1. Perbaikan sistem rem. Misalkan kalian pernah tune up di sana. Terus 2. Tune up engine konvensional. 3. Tune up engine EV. 4. Perbaikan gardan. 5. Melepas roda. 6. Spurin, balancing, dan seterusnya. Sehingga di sini jenis-jenis kegiatan akan banyak. Silakan tulis apa saja yang kalian lakukan di sana. Jadi untuk jenis kegiatan ini kalian bisa melihat pada jurnal catatan harian kalian. Tinggal menyalin ke sini. Tinggal dilihat pekerjaannya apa, disalin pada jenis-jenis pekerjaan untuk poin A. Kemudian untuk poin B, di sini terdapat langkah-langkah kerja. Dari sekian banyak kegiatan yang di poin A tadi, misalkan di poin A tadi ada 10 pekerjaan. Kemudian untuk B ini silahkan diuraikan secara detail pekerjaannya. Untuk tiap anak silahkan bisa satu pekerjaan saja. Misalkan satu kelompok ada 2 anak, berarti yang diuraikan di B, tempat B ini atau di poin B ini terdiri dari 2 pekerjaan yang diuraikan secara lengkap. Misalkan ada secara teori, ada gambar-gambarnya sampai ke langkah-langkah pekerjaan. Misalkan Bapak ambil contoh, misalkan perbaikan sistem rem. Berarti di situ kamu bisa menampilkan ada teori sistem rem, kemudian cara rem sampai ke perbaikan sistem rem maupun diagnosa yang kamu lakukan pada saat kamu PKL atau secara detail untuk yang poin B ini. Sekali lagi, jumlah yang di sini ini menunjukkan jumlah siswa. Kalau siswanya ada 2 satu kelompok berarti ada 2 pekerjaan. Kalau misalkan satu kelompok 3 berarti ada 3 pekerjaan. Itu untuk bab 3. Kemudian untuk bab 4 itu ada penutup. Penutup di sini ada 2, ada poin A, poin B. Yang pertama ada kesimpulan, poin B itu ada kritik dan saran. Oke, jadi kesimpulan dari apa yang kamu kerjakan selama PKL itu silakan ditulis pada kesimpulan. Kemudian di sini ada kritik saran, silakan kasih kritik saran yang bagus, yang sifatnya membangun bukan yang sifatnya menjatuhkan. Oke. Terus kemudian yang terakhir itu sudah bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Yang terakhir di situ di bawah bab 4 itu ada daftar pustaka. Daftar pustaka silakan tulis mengikuti dengan tata tulis atau tata aturan dalam pembuatan daftar pustaka. Sebelum bab 1 maupun di lampiran itu ada juga. Sebelum bab 1 itu ada halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Kemudian di lampiran itu ada identitas siswa, perusahaan, fotokopi kehadiran PKL, fotokopi nilai, agenda kegiatan, dan sebagainya. Oke, itu untuk format dari sistematika penulisan laporan PKL. Bapak ulangi sekali lagi, ada 4 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 gambaran umum perusahaan, bab 3 itu uraian kegiatan PKL, bab 4 itu adalah penutup. Untuk laporan, setelah nanti laporan selesai, maka akan ada uji laporan PKL. Setelah uji laporan PKL selesai, kemudian nanti laporan silakan bisa dijilid dalam bentuk hard cover. Untuk warna hard cover dari jurusan TKRO itu warnanya kuning. Oke, jadi warna sampul hard covernya dibuat warna kuning. Sehingga kita dari dahulu seragam warnanya kuning. Kemudian untuk tata aturan penulisan nanti kalian bisa baca sendiri. Ini sesuaikan dengan kaidah penulisan karya tulis ilmiah secara teoritis, atau kalau kurang jelas nanti bisa lihat di EZD bagaimana tata cara penulisan yang baik. Cuma di sini Bapak juga sudah sampaikan di materi yang ada di sini. Tinggal kalian download, tinggal kalian pelajari bagaimana tata cara penulisan dalam pembuatan laporan. Dan format-format kayak format pengesahan di sini juga sudah Bapak lampirkan, sehingga nanti kalian tidak kesulitan lagi. Dan yang tidak kalah penting di sini, pada saat kalian menyusun laporan, kalian harus berkonsultasi dengan pembimbing kalian.
Dan pada saat pembimbingan itu kalian harus membawa kartu konsultasi bimbingan. Jadi bukti bimbingan itu nanti ada secara tertulis. Nanti di situ ada nomor, hari tanggal, materi konsultasi, kemudian ada tanda tangan pembimbing. Sehingga apa yang kalian bimbingkan di situ nanti akan terekam dan nanti itu dilampirkan di laporan yang kalian buat. Mungkin itu saja secara singkat berkaitan dengan laporan PKL yang bisa Bapak sampaikan. Untuk lebih jelasnya nanti Bapak lampirkan filenya, silakan bisa di-download, bisa diunduh, dan silakan bisa dikerjakan, dicicil. Walaupun sekarang masih PKL, tapi saya kira bisa dicicil untuk pembuatan laporannya. Sehingga nanti pada saat PKL selesai, itu pembuatan laporan juga sudah selesai. Oke, mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa tanyakan ke tim PKL, mungkin di otomotif nanti bisa tanyakan kepada saya apa yang belum dipahami. Yang pasti untuk pembuatan laporan ini nanti akan kita adakan uji laporan PKL di bulan Desember akhir sebelum pembagian rapor. Mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Selamat PKL bagi yang selesai. Selamat mengerjakan bagi yang sudah selesai. Saya yakin banyak waktu luang, banyak kesempatan untuk membuat laporan PKL. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.